Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonomi muda Indonesia, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua tetap diberikan keselamatan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, saya akan berbagi pengetahuan kepada teman-teman semuanya mengenai hal-hal apa saja yang berhubungan dengan akuntansi, yaitu opini audit dan juga bukti audit. Gimana? Udah penasaran kan? Yuk, simak penjelasannya ya. Teman-teman semua mungkin udah nggak asing dengan kata audit dan juga opini audit. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan tentang audit dan juga opini audit ini? Audit adalah evaluasi bukti laporan keuangan secara kritis dan juga sistematis oleh auditor dengan tujuan untuk memberikan pendapat atau evaluasi mengenai kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Sedangkan opini audit adalah pendapat auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan. Di sini, auditor akan memberikan pendapatnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi, audit adalah tanggung jawab yang dilakukan oleh auditor untuk melakukan pengecekan dan juga evaluasi terhadap laporan keuangan perusahaan. Sedangkan, opini audit adalah pendapat auditor setelah melakukan proses audit. Nah, apa yang harus diperhatikan sebelum memberikan pendapat audit? Sebelum mengeluarkan pendapatnya, seorang auditor harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah penerimaan perikatan audit, yang kedua adalah perencanaan proses audit, yang ketiga adalah pengujian laporan keuangan, dan yang keempat adalah pelaporan hasil audit. Kita akan bahas satu persatu mengenai hal apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang auditor sebelum mengutarakan pendapatnya. Yang pertama adalah penerimaan perikatan audit. Hal awal pekerjaan audit laporan keuangan berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien. Kenapa? Karena auditor perlu melakukan investigasi perusahaan dan menilai resiko yang akan dihadapi ketika melakukan proses audit. Sehingga auditor berhak menerima atau menolak atas permintaan klien tersebut. Selanjutnya adalah perencanaan proses audit. Keberhasilan audit dapat dilihat dari kualitas perencanaan yang dibuat oleh seorang auditor. Menurut standar pekerjaan lapangan yang pertama atau IAP pada tahun 2011, bahwa pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, dan jika diperlukan asisten, harus disupervisi dengan semestinya. Dalam melakukan audit, diperlukan strategi yang signifikan untuk menghasilkan audit yang baik. Peran audit di sini harus mengetahui bidang industri apa yang dilakukan oleh klien dan sistem pengendali intern perusahaan yang digunakan. Yang ketiga adalah pengujian laporan keuangan. Hal ini dilakukan auditor untuk memperoleh bukti audit yang benar tentang efektivitas pengendalian intern dan kewajaran laporan keuangan perusahaan. Langkah awal adalah membuat program audit yang digunakan untuk menguji pengujian pengendalian intern klien dengan menilai kewajaran laporan keuangan klien. Yang terakhir atau nomor 4 adalah pelaporan hasil audit. Seorang auditor harus memberikan simpulan atau pendapat mengenai pengendali intern yang digunakan dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan menerbitkan hasil audit. Ada dua tahapan penting dalam pelaporan hasil audit. Yang pertama adalah menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik simpulan. Yang kedua adalah menerbitkan laporan hasil audit. Berikut ini adalah jenis-jenis opini auditor berdasarkan standar akuntansi profesional. Yang pertama adalah opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, yaitu pendapat yang diberikan ketika audit telah melakukan tugasnya yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, di mana auditor tidak menemukan kesalahan dan juga penyimpangan terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang kedua adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modified unqualified opinion, yaitu pendapat yang diberikan ketika dalam keadaan atau situasi tertentu, yang dimana hal ini tidak secara langsung mempengaruhi pendapat tersebut. Hal ini terjadi karena auditor menemukan keraguan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut.
Yang ketiga adalah opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, yaitu opini yang diberikan ketika laporan keuangan lengkap dalam hal material tetapi ada sesuatu yang menyimpang atau tidak lengkap dalam posting tertentu sehingga harus dikecualikan. Yang keempat adalah opini tidak wajar atau adverse opinion, yaitu pendapat yang diberikan ketika auditor harus memberikan paragraf tambahan untuk menjelaskan 15 penyimpangan dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kelima adalah opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion, yaitu opini yang diberikan ketika auditor tidak mendapatkan ruang lingkup auditor atau auditor terbatas, sehingga auditor tidak dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, jika ada pertanyaan apakah bukti audit berhubungan dengan opini auditor, jawabannya adalah iya, sangat berhubungan. Kenapa? Karena bukti audit adalah segala bentuk dokumen yang diperlukan oleh seorang auditor sebagai dasar dalam menyatakan pendapatnya. Kemudian, bukti audit akan dikumpulkan dan diuji oleh auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan perusahaan ini telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Bukti audit laporan keuangan sendiri terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah bukti pembukuan atau accounting records, seperti jurnal, buku pembantu, dan juga buku besar. Yang kedua adalah bukti pendukung atau corroboration information, seperti buku transaksi dan juga bukti-bukti pendukung pembukuan yang lainnya. Ada tiga hal dalam kecukupan bukti audit. Yang pertama adalah resiko bawaan, yaitu risiko salah saji yang disebabkan oleh karakteristik objek tersebut, bukan karena kelemahan dari sistem pengendalian. Yang kedua adalah risiko pengendalian, yaitu risiko salah saji yang disebabkan oleh kegagalan sistem pengendalian dalam mencegah dan mendeteksi salah saji dengan segera. Yang ketiga adalah materialitas salah saji, yaitu ukuran tingkat kesalahan yang memengaruhi kesimpulan tentang kewajaran saldo akun-akun tersebut. Beberapa bukti audit berikut ini dapat digunakan oleh auditor sebelum menyampaikan pendapatnya, seperti bukti fisik, bukti dokumenter, bukti perhitungan, bukti lisan, bukti analisis, dan yang terakhir adalah bukti observasi. Sekian penyampaian saya mengenai opini audit dan juga bukti audit. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.